Santo Petrus yang suratnya kita baca pada hari ini menegaskan kepada kita jati diri kemuritan kita sebagai putri-putra Bapa, sebagai murid-murid Kristus yang terus-menerus dipanggil untuk hadir di dalam kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih akan saudari-saudara, bahkan kasih akan semua orang. Jejak Alkitabiah tentu ditunjukkan, ya tidak ngawur kalau Gereja Katolik mengimani bahwa Petrus sebagai paus pertama berada di Roma. Tulisan-tulisan kuno, sejarah gereja pada abad pertama, gereja perdana menunjukkan informasi-informasi itu. Bapak-bapak gereja dengan sangat jelas mencatat keberadaan Santo Petrus di Roma, bahkan hingga kemartirannya di Roma pada masa Kaisar Nero. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang Kau anugerahkan kepada kami, senantiasa menuntun dan membimbing kami melalui para gembala yang dianugerahkan kepada kami. Sejak saat Yesus Kristus menetapkan Santo Petrus untuk menggembalakan kawanan domba-Mu. Santo Petrus telah mewariskan ajaran-ajaran yang baik kepada kami, agar kami menjaga pengetahuan yang benar, kesalehan, ketekunan, dan kasih persaudaraan, kasih akan semua orang tanpa diskriminasi. Juga orang-orang yang kerap kali berlaku semaunya sendiri, menurut pikiran dan tolak ukurnya sendiri, merasa paling benar sendiri, tetap haruslah kami kasihi, agar kami semakin sempurna menjadi murid-murid Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat semua orang sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca surat yang kedua Rasul Petrus. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera
melimpahi kalian oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kekuasaannya yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh berkat pengenalan akan Dia yang memanggil kita dengan kuasanya yang mulia. Dengan cara demikian, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Berkat janji-janji itu, kalian boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kalian harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Petrus yang suratnya kita baca pada hari ini menegaskan kepada kita jati diri kemuritan kita sebagai putri-putra Bapa, sebagai murid-murid Kristus yang terus-menerus dipanggil untuk hadir di dalam kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih akan saudari-saudara, bahkan kasih akan semua orang. Inilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jati diri kita sebagai murid-murid Kristus, sebagaimana diwariskan oleh Santo Petrus. Tentu kita taat dan tunduk. Santo Petrus di dalam tradisi iman Gereja Katolik Roma, kita akui sebagai paus yang pertama. Santo Petrus sesudah menjadi uskup di Yerusalem, dia bergeser ke Antioquia dan kemudian ke sejumlah kota lain, dan pada akhirnya menetap di Roma. Tentu bagi mereka yang punya jalan pikiran sendiri, tidak percaya bahwa Santo Petrus itu sampai di Roma, menjadi uskup Roma, dan dengan demikian uskup Roma dalam kolegialitas dengan para uskup lainnya disebut sebagai Paus Primus Inter Pares Servus Servorum. Jejak Alkitabiah tentu ditunjukkan, ya, tidak ngawur kalau Gereja Katolik mengimani bahwa Petrus sebagai paus pertama berada di Roma. Tulisan-tulisan kuno sejarah gereja pada abad pertama, gereja perdana, menunjukkan informasi-informasi itu. Bapak-bapak gereja dengan sangat jelas mencatat keberadaan Santo Petrus di Roma, bahkan hingga kemartirannya di Roma pada masa Kaisar Nero. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada saatnya nanti kita akan membahas bagaimana kita bisa sungguh meyakini bahwa Santo Petrus berada di kota Roma dan mewartakan Injil di kota tersebut. Bahkan kemartirannya di kota
Roma. Saat ini kita akan memberikan fokus perhatian pada apa yang disampaikan oleh Santo Petrus yang mengajak kita untuk menyadari bahwa Yesus Kristus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Berkat Dia, kita boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi artinya kita hidup di dalam kasih karunia Allah, bukan kasih karunia menurut pikiran kita sendiri, menurut kemauan sendiri. Dan tolak ukurnya adalah ketundukan, ketaatan pada apa yang diajarkan kepada kita oleh otoritas-otoritas yang membantu kita untuk bertumbuh, berkembang di dalam iman, dan berbuah di dalam kesaksian yang benar, yang bijaksana, pengetahuan yang benar, dalam kesalehan, dalam kasih kepada semua orang. Kasih Kristus ditujukan untuk semua orang, tidak boleh diklaim untuk kelompok sendiri, dan itu merupakan sikap egois yang membatasi kasih Allah dalam Yesus Kristus yang ditujukan untuk semua orang, diklaim hanya untuk kelompoknya. Itu adalah sikap-sikap yang dikuasai oleh hawa nafsu, hanya mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompoknya yang eksklusif, lalu kemudian menyerang, menyingkirkan, dan menegasikan pihak-pihak lain yang berbeda. Dan itu merupakan sikap kekanak-kanakan. Kita dipanggil untuk bertumbuh dewasa di dalam iman yang merangkul semua orang, yang oleh Santo Petrus dalam suratnya pada hari ini sangat jelas diidentifikasi bahwa kita dipanggil untuk membawa kasih kepada semua orang. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.